Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa pula salawat beriringan salam kepada nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Bapak dosen Bapak Alianis MM sebagai dosen pengampu mata kuliah Entrepreneurship and Leadership. Dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Rosi Rahmadani sebagai moderator dan pembaca 1, Resita Ananda Sumia sebagai pembaca 2, dan Anissa Putri Lauren sebagai pembaca 3. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menyajikan materi mengenai aspek penting dan strategik dalam mengembangkan ide bisnis secara berhasil, efektif, dan efisien. Baiklah, di sini kita akan masuk kepada poin yang pertama, yaitu pengembangan ide dan analisis peluang bisnis. Salah satu syarat karakter menjadi wirausaha adalah berpikir kreatif. Karena melalui kreativitas seorang wirausaha akan mampu melakukan pengembangan ide-ide sebagai awal dari aktivitas wirausaha. Drucker tahun 1985 menyatakan bahwa inovasi merupakan alat dalam kewirausahaan dan keduanya dari inovasi dan kewirausahaan memerlukan kreativitas. Karakteristik ide bisnis yang menjanjikan keberhasilan adalah relevan, inovatif, unik, fokusnya jelas, dan menguntungkan dalam jangka panjang. Selanjutnya, analisis peluang bisnis. Apa sih yang dimaksud dengan peluang bisnis? Peluang adalah sesuatu yang ditemukan wirausaha untuk memecahkan masalah dalam kehidupan atau untuk meningkatkan nilai tambah. Menurut Frederick Kuratko dan Hodgkins tahun 2006. Peluang yang diciptakan dengan cara memberi nilai tambah melalui cara memberikan yang pertama, tambahan kegunaan, yang kedua ada kemudahan, yang ketiga ada keceriaan, yang keempat ada keindahan, yang kelima harga yang lebih baik, yang keenam risiko yang lebih rendah, dan terakhir ramah lingkungan. Selanjutnya ada analisis kelayakan bisnis. Analisis kelayakan bisnis merupakan penelitian untuk mengkaji secara komprehensif dan mendalam terhadap kelayakan sebuah usaha. Layak atau tidak layak dijalankannya sebuah usaha dilihat pada hasil perbandingan semua faktor ekonomi yang akan dialokasikan ke dalam sebuah usaha atau bisnis baru dengan hasil pengembaliannya yang akan diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada manfaat analisis kelayakan bisnis. Yang pertama, bagi pihak investor. Pihak investor dapat menggunakan analisis kelayakan bisnis untuk memprediksi seberapa besar modal yang akan ditanamkan dan potensi dihasilkan. Yang kedua, bagi pihak kreditor. Pihak kreditor merupakan pihak penyandang dana eksternal, sehingga analisis kelayakan bisnis dapat digunakan untuk memprediksi dan memperhitungkan risiko dana pinjaman. Yang ketiga, bagi pihak manajemen. Pihak manajemen dapat menggunakan analisis kelayakan bisnis untuk perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, menentukan waktu pelaksanaan, dan dampak terhadap lingkungan sekitar. Yang terakhir, bagi pihak regulator. Pihak regulator merupakan pihak yang berkepentingan terhadap bentuk usaha dan industri usaha yang akan didirikan, serta dampak usaha yang didirikan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang mengembangkan model bisnis. Sebelum itu, kita perlu tahu apa itu model bisnis, yaitu sebuah model bisnis menjelaskan alasan tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan men-capture nilai. Dari Osterwalder and Pickner tahun 2010. Selanjutnya, model bisnis juga didefinisikan sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan uang di lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi, yaitu menurut Wieland and Hager pada tahun 2010. Selanjutnya yaitu kriteria modal bisnis.
Semua model bisnis perlu memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu simple, yang kedua relevan, dan yang ketiga secara intuisi mudah dimengerti. Mudah dimengerti yaitu dengan resep bagaimana sebuah perusahaan menghasilkan uang. Selanjutnya kebutuhan untuk mencangkup 4 area utama dalam bisnis, yaitu penawaran, pelanggan, infrastruktur, dan kelayakan finansial. Selanjutnya ada analisis industri dan pesaing. Pengertian industri dan analisis pesaing. Analisis industri menurut Cardesco sendiri yaitu penilaian terhadap peluang dan ancaman lingkungan kompetitif yang mempengaruhi kesuksesan dari suatu perusahaan. Sedangkan analisis pesaing adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis strategi bisnis pesaing untuk menentukan kekuatan dan kelemahan mereka dalam kaitan dengan perusahaan atau penawaran. Selanjutnya ada manfaat analisis pesaing. Yang pertama ada memenuhi kondisi pasar lebih baik. Yang kedua menemukan peluang yang belum dimanfaatkan dan ancaman mendatang. Yang ketiga memunculkan strategi yang baik. Dan yang terakhir memunculkan strategi yang lebih baik. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil materi dari kelompok kami, yaitu tentunya analisis pesaing. Mengembangkan pemahaman tentang bagaimana pasar yang ada bekerja dan bagaimana pelanggan potensial mengevaluasi pesaing. Mendapatkan pemahaman yang baik tentang apa yang benar pelanggan dibutuhkan dan bagaimana kita dapat melihat kesenangan mereka. Buat penawaran berbeda mengenai keunggulan kompetitifnya agar menonjol dari yang lain. Membantu membuat strategi untuk memperluas bisnis fase baru dan pertumbuhan di pasar ini. Menyusun rencana. Pengertian rencana bisnis atau business plan. Business plan merupakan dokumen tertulis dan disiapkan oleh wirausahawan yang menambahkan semua unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai pada waktu usaha. Adapun isinya sering merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan operasional dan sumber daya manusia. Tahapan penyusunan business plan. Ide adalah sesuatu yang muncul dan berkembang di dalam benak pikiran manusia. Perumusan konsep usaha. Konsep usaha adalah penjabaran suatu ide usaha ke dalam dimensi bisnis yang relevan. Misalnya pengusaha untuk memiliki ide usaha mendirikan rumah makan, maka dia harus menjabarkan ide rumah makan tersebut ke dalam konsep usaha yang dijelaskan dengan menguraikan ide usaha tersebut menjadi dimensi usaha yang lebih detail. Studi kelayanan usaha. Studi kelayanan usaha dilakukan untuk mengukur sejauh mana kelayakan rencana usaha yang akan dijalankan. Tahap penyusunan rencana bisnis. Informasi yang dikumpulkan oleh pengusaha pada tahap studi kelayanan merupakan bahan yang sangat berharga bagi proses penyusunan rencana bisnis. Dengan berakhirnya pembaca 3 tadi, maka berakhir pula lah presentasi pada kelompok kami, yaitu kelompok 2. Apabila ada salah dalam penyampaian kata, kami mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.